Pernah nggak sih Anda yang sedang mendengarkan ini, lari-lari kecil dari parkiran ke arah mesin absen kantor dengan napas terengah-engah? Sambil panik lihat jam tangan pastinya. Iya, persis. Terus pas Anda lihat jam, ternyata telat 5 menit. Tapi begitu mesin biometriknya bunyi tit atau bilang thank you, Anda mungkin bergumam sendiri, cuma 5 menit. Paling-paling juga ditegur atasan. Atau mungkin skenario lain nih. Anda lagi kurang enak badan, tapi malas ke klinik buat minta surat dokter. Terus mikir, ya udahlah bolos sehari aja. Toh kerjaan yang numpuk bisa dikejar besok. Benar banget. Kalau Anda pernah berpikir kayak gitu, terutama nih kalau Anda bekerja di lingkup aparatur sipil negara, entah itu PNS atau PPPK, Anda kayaknya harus mikir ulang deh. Soalnya nih, penelusuran mendalam kita kali ini punya satu pesan yang sangat jelas. Suka telat atau bolos, awas, potong TPP atau tukin sampai pembebasan jabatan menantimu. Wow, itu peringatan yang lumayan tajam ya? Harus tajam dong, karena menit-menit yang terlewat itu sebetulnya sedang menyusun kayak semacam bom waktu algoritmik gitu. Bom yang siap menghancurkan stabilitas finansial dan karir Anda. Oke, mari kita urai semua ini. Siap. Kalau kita ingat-ingat lagi ya, dulu tuh emang ada stigma kuat yang nempel di birokrasi pemerintahan kita. Ada semacam ilusi kelonggaran lah. Maksudnya kehadiran bisa dinegosiasikan gitu. Betul, bisa dinegosiasikan atau dimanipulasi pakai cara-cara manual. Bahkan sering diwajarkan selama Anda punya hubungan baik sama atasan atau bagian kepegawaian. Sanksi tuh kerasa sangat subjektif ya. Iya sih, kedekatan personal jadi penentu ya. Nah, tapi realitas digital sekarang tuh udah meruntuhkan stigma itu sama sekali. Mesin presensi di logi kantor Anda itu sekarang bukan cuma sekedar alat pencatat jam masuk dan keluar. Itu tuh terminal ujung dari sistem pengawasan kedisiplinan yang bisa dibilang sangat presisi, terpusat, dan sama sekali nggak punya toleransi emosional. Sama sekali nggak punya empati ya mesinnya. Nah, di Deep Dive kali ini, kita udah mengumpulkan setumpuk dokumen kebijakan yang, jujur aja, seringkali cuma dibaca sekilas sama para pegawai. Biasanya cuma dibaca pas lagi ada masalah doang. Bener. Kita punya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Terus ada Undang-Undang ASN terbaru, UU Nomor 20 Tahun 2023. Ada juga aturan untuk PPPK. Dan yang paling menarik nih, kita dapat bocoran transkrip briefing internal soal kinerja dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dan dari semua tumpukan dokumen itu, kesimpulannya cuma mengerucut ke satu perubahan masif sih. Sistem presensi modern ini menerjemahkan keterlambatan bahkan cuma dalam hitungan menit langsung jadi sanksi yang berjenjang dan otomatis. Nah, sebelum kita lompat bahas soal ancaman yang paling ekstrim, kayak dicopot dari jabatan atau dipecat, saya pengen kita mulai dari dasar mekanismenya dulu deh. Maksud saya, sistem ini kan ternyata nggak cuma ngitung hari-hari di mana absen kita bolong seharian penuh kan? Sama sekali nggak. Dan ini tuh miskonsepsi yang paling besar di kalangan pegawai sekarang. Berdasarkan temuan di lapangan, terutama yang dijabarin detail banget di briefing BRIN itu, sistem kinerja modern ini ngitung waktu kerja secara akumulatif. Akumulatif dalam artian gimana tuh? Dalam satuan menit, bukan hari. Jadi algoritmanya tuh jalan terus di latar belakang. Coba kita pakai skenario simple ya. Katakanlah hari Senin Anda kena macet, terus telat tap in 15 menit. Oke, 15 menit masih kerasa wajar lah ya. Terus besoknya hari Selasa, Anda masuk tepat waktu. Tapi karena ada urusan keluarga mendadak, Anda pulang 20 menit lebih awal. Berarti secara kasat mata, atasan saya ngelihat saya ada di kantor terus dong setiap hari. Betul, atasan lihat Anda di meja, tapi sistem itu mencatat Anda punya sebut saja utang waktu kerja sebesar 35 menit. Ratusan menit yang pelan-pelan kekumpul dari telat-telat kecil ini di akhir periode nanti bakal dijumlahkan dan sistem akan otomatis mengonversinya jadi hitungan hari kerja yang hilang. Ya ampun, jadi ini tuh persis kayak program loyalitas atau loyalty program di kedai kopi gitu ya. Tapi versi mimpi buruk. Haha, analogi yang pas banget tuh. Iya kan? Alih-alih tiap kali saya tap in, saya ngumpulin stempel buat dapat kopi gratis. Ini tuh tiap menit saya telat, saya malah ngumpulin poin penderitaan yang nantinya, ditukerin sama surat peringatan dari HRD.
Dan penukaran poin penderitaan itu beneran berjalan kaku berdasarkan tabel hukuman di PP 94 tahun 2021 loh. Di level yang paling dasar nih, kalau akumulasi menit telat Anda udah setara sama hilangnya 3 hari kerja dalam setahun, atasan wajib banget ngeluarin teguran lisan. Tunggu, itu baru 3 hari ya? Berapa ratus menit tuh kira-kira buat sampai ke 3 hari? Terus kalau lebih dari itu gimana? Skalanya naik lumayan cepet. Kalau akumulasinya setara 4-6 hari absen, itu langsung memicu teguran tertulis. Terus kalau Anda sampai di angka 7 hingga 10 hari, sanksinya naik lagi jadi surat pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan langsung. Hah? Surat pernyataan tidak puas secara tertulis, itu namanya birokratis banget dan, jujur aja kedengerannya kaku banget. Tapi bentar deh, bukannya sistem kayak gini jatuhnya terlalu nggak manusiawi ya? Maksudnya gimana tuh? Ya kan ASN itu manusia biasa. Gimana kalau ban motor saya bocor di jalan tol? Atau gimana kalau saya ada rapat dadakan di luar kantor, terus bener-bener lupa buka aplikasi buat absen karena sibuk ngurusin kerjaan teknis? Masa semuanya langsung dianggap utang menit tanpa ampun? Nah, justru sistem ini sengaja dirancang buat mengabaikan variabel alasan klasik kayak gitu, demi ngehilangin bias dan favoritisme. Di transkrip BRIN ditekankan kok, kalau fleksibilitas itu sebetulnya tetap ada. Oh ada, gimana caranya dapat fleksibilitas itu? Syaratnya, Anda harus input alasan itu sebelum atau pas kejadian berlangsung, lengkap sama bukti yang valid. Misalnya nih, masukin form dinas luar dari atasan di dalam aplikasinya langsung. Kalau Anda sampai lupa dan batas waktu lapornya udah lewat, ya udah, sistem bakal ngunci itu sebagai ketidakhadiran mutlak. Berarti nggak bisa ya besokannya baru bilang, Pak maaf kemarin saya lupa absen gara-gara sibuk rapat? Nggak bisa. Dan integrasi datanya tuh nutup celah manipulasi banget. Ada satu contoh kasus yang menarik dari dokumen kita. Ada pegawai yang statusnya lagi cuti tahunan. Tapi dia tahu kalau di sistem dia tercatat cuti, uang makannya bakal otomatis dipotong per hari. Oh, jadi kalau cuti uang makan emang nggak cair ya? Terus dia ngapain? Dia iseng dong, dia nyoba melakuin presensi digital dari jauh lewat aplikasi selulernya. Ya ampun, jadi dia nyoba tap in dari kampung halamannya gitu. Biar sistem ngira dia masuk dan uang makannya tetap cair. Persis, dia nyoba makalin algoritma dan coba tebak apa yang terjadi. Gagal pastinya. Gagal total. Sistemnya langsung ngeblokir presensi itu. Database kehadiran ini kan udah terhubung langsung ke modul kepegawaian. Jadi mesinnya tahu secara legal Anda lagi cuti. Dan otomatis fitur presensi di HP Anda dimatikan sementara. Uang makan udah pasti nggak dihitung. Wah, canggih juga ya. Berarti udah nggak ada cerita bisa nitip absen ke temen dong? Sekarang bisa langsung deteksi. Itu bakal dicatat sebagai pelanggaran integritas dan langsung diproses sebagai pelanggaran disiplin terpisah. Berarti emang semua celah manual zaman dulu udah ditambal rapi sama kode pemrogramannya. Oke, tapi begini. Katakanlah seseorang udah dapat rentetan teguran tertulis karena nyentuh akumulasi 10 hari itu. Iya. Realitas di lapangannya kan banyak pekerja yang kebal sama selembar kertas teguran. Mereka tuh mikir, paling masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Cuma formalitas HRD aja. Yang penting gaji pokok gue bulan ini utuh. Nah, disinilah semuanya jadi sangat menarik. Kapan sebenarnya poin akumulasi ini mulai benar-benar motong isi rekening mereka? Pukulan finansial itu bakal kejadian pas Anda ngelewatin batas 10 hari tadi. Ini tuh udah masuk ke zona yang diklasifikasikan sebagai sanksi disiplin tingkat sedang. Di rentang akumulasi absen 11-20 hari inilah, poin keterlambatan Anda bakal langsung motong tunjangan kinerja atau tukin. Oke, potongannya seberapa besar? Sangat agresif, kalau akumulasi Anda ada di angka 11-13 hari, tukin Anda dipotong sebesar 25%, dan itu berlakunya selama 6 bulan ke depan. Tunggu. 25% dari total tunjangan bulanan? Selama setengah tahun penuh? Wow, itu sih bukan potongan kecil lagi. Itu bisa ngancurin struktur keuangan keluarga loh. Cicilan mobil atau uang sekolah anak bisa mandek tuh. Benar banget, dan durasi penderitaan finansialnya bakal makin panjang kalau angka bolosnya makin tinggi. Kalau sistem nyatet Anda ada di rentang 14-16 hari, potongan 25% itu berlakunya jadi 9 bulan. 9 bulan gaji disunat. Lanjut, gimana kalau lebih dari itu? Nah, kalau sampai nyentuh angka 17 hingga 20 hari absen, Anda bakal kehilangan 1/4 tukin Anda selama 12 bulan penuh. Setahun. Coba bayangin, Anda kerja setahun penuh, beban kerja sama kayak teman sebelah, tapi penghasilan Anda konstan lebih kecil cuma
karena kecerobohan akumulasi telat di tahun sebelumnya. Gila sih itu. Tapi, saya mau bawa satu nuansa dari sumber briefing BRIN kita tadi. Di transkrip itu tuh ada pembahasan kalau eksekusi potongan tukin 25% ini sempat masuk di area transisi. Iya benar, ada bagian itu. Kan katanya ada kebingungan di tingkat instansi, karena mereka masih nunggu peraturan pemerintah turunan yang baru soal gaji dan tunjangan. Apakah ini artinya dalam masa transisi itu, para ASN yang melanggar bisa agak napas lega karena potongannya ditunda? Nah, itu tuh ilusi keamanan yang sangat berbahaya. Emang sih, di masa transisi itu beberapa instansi merujuk ke instrumen aturan lama, PP nomor 53 tahun 2010, di mana sanksi sedangnya berupa penundaan kenaikan gaji berkala atau penundaan kenaikan pangkat selama setahun. Jadi secara kasat mata, tukin bulan depan emang belum kepotong 25% dong? Betul loh, kelihatannya gitu. Tapi kejatuhan finansialnya tuh datang dari arah yang berbeda, yang nggak disadari pegawai. Setiap hukuman disiplin tingkat sedang itu wajib banget diinput ke dalam sistem kinerja pegawai atau SKP. Oh, rapor tahunan itu ya? Iya, dan SKP ini kan instrumen yang menilai dua hal, hasil kerja sama perilaku kerja. Saya paham arahnya kemana. Berarti, hukuman disiplin ini secara otomatis bakal ngehancurin skor komponen perilaku kerja di SKP mereka. Otomatis anjlok, dan kalau skor perilaku kerja Anda buruk, nilai akhir SKP nggak akan pernah bisa dapat predikat baik. Masalahnya, pencairan tukin di banyak kementerian dan lembaga itu sekarang sangat bergantung sama predikat SKP ini. Rapor yang jeblok ini otomatis bikin presentase penerimaan tukin Anda tahun depan turun drastis. Jadi, ujung-ujungnya tetap aja dompetnya kena pukulan telak ya. Algoritma birokrasi ini mastiin nggak ada rute pelarian dari sanksi. Pertanyaannya cuma lewat pintu mana uang Anda bakal dikurangin. Tepat, pengawasannya benar-benar rapat dan nggak pandang bulu. Oke, uang yang dipotong mungkin pada akhirnya bisa kita relakan lah ya, terus kita mulai hidup lebih hemat. Tapi sekarang kita harus bahas batas ekstrim dari sistem ini. Gimana kalau kebiasaan bolos ini terus berlanjut sampai tembus angka 20 hari? Kita udah nggak ngomongin cicilan mobil lagi kan di titik ini? Ini udah nyentuh fondasi karirnya langsung dong. Bener, melewati batas 20 hari ketidakhadiran tanpa keterangan sah itu sama aja kayak Anda ngibarin bendera merah ke negara. Sistem otomatis nganggap Anda udah nggak punya komitmen sama sumpah jabatan. Ini kita udah masuk ke ranah hukuman disiplin tingkat berat. Sanksi berat menurut PP 94 tahun 2021 ya? Kayak apa tuh bentuknya? Kalau akumulasi ketidakhadiran Anda masuk di rentang 21 sampai 24 hari kerja, sanksinya adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Wow, karir yang mungkin udah dibangun susah payah 5 atau 10 tahun, dipaksa mundur satu langkah seketika. Dan skalanya makin curam lagi loh, kalau nyentuh 25 sampai 27 hari absen, hukumannya adalah pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Tunggu, pembebasan jabatan. Itu kedengarannya jauh lebih parah dari sekedar turun level? Emang sangat parah. Kata pembebasan jabatan ini implikasinya berat banget. Kalau sebelumnya Anda megang jabatan struktural, sebut aja Anda kepala bagian gitu, atau punya jabatan fungsional keren kayak peneliti ahli media, status itu bakal dilucuti sepenuhnya. Anda diturunkan paksa jadi staf biasa. Gila. Dampak psikologisnya ke orang itu pasti ngancurin banget sih. Coba bayangin, bulan ini Anda yang mimpin rapat, bagi-bagi instruksi ke tim. Terus bulan depan, cuma karena akumulasi telat bertahun-tahun, Anda datang ke kantor dan disuruh duduk di meja staf biasa. Nggak punya kewenangan apa-apa. Ditambah lagi, tunjangan struktural atau fungsional yang biasanya jumlahnya gede, itu otomatis hangus hari itu juga. Sanksi ini emang sengaja dirancang buat ngasih efek jera yang masif. Dan, sekarang kita sampai di puncak tebing dari sistem ini. Puncak tebing. Ada yang lebih parah dari dilucuti jabatannya? Ada. Kalau akumulasi ketidakhadiran Anda tembus 28 hari kerja dalam setahun, atau, nah ini yang penting, Anda bolos selama 10 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan sah. Oke, apa yang terjadi? Sanksi puncaknya dijatuhkan, yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, alias pemecatan sebagai ASN. Tunggu dulu. Saya harus nantang realita ini nih. Soalnya kan pemahaman umum di masyarakat dan bahkan di kalangan ASN sendiri, proses mecat pegawai negeri itu tuh panjang dan ribet banget. Emang itu persepsinya? Iya kan? Ada pegawai bolos 10 hari, masa langsung dipecat? Pasti ada pemanggilan pertama, nunggu seminggu, panggilan kedua, terus bikin berita acara pemeriksaan atau BAP,
terus sidang majelis disiplin. Itu kan proses berbulan-bulan. Selama proses itu, si ASN yang bolos ini tetap bisa ongkang-ongkang kaki di rumah dan nerima transferan gaji tiap tanggal 1 kan? Nah, persepsi kalau birokrasi selalu lambat, itulah yang bikin banyak pegawai terlena. Di dokumen internal yang kita telusurin, pemateri dari pusat tuh secara khusus matahin mitos ini loh. Masa sih? Gimana caranya? Pihak manajemen tuh ternyata nggak perlu nunggu surat keputusan hukuman disiplin soal pemecatan itu ditandatangani buat ngetop aliran dana ke rekening Anda. Begitu sistem presensi deteksi Anda nggak masuk 10 hari berturut-turut, bagian SDM dan keuangan punya wewenang penuh buat langsung ngentin pembayaran gaji Anda di bulan berikutnya. Serius? Gajinya langsung diblokir tanpa kompromi, nggak nunggu ketok palu sidang disiplin dulu? Ya, langsung di-stop. Bahkan ada cerita nyata dari penerapan sistem ini. Ada pegawai yang tiba-tiba nelpon bagian keuangan sambil panik marah-marah, nanya kenapa gajinya nggak masuk bulan ini. Terus bagian keuangannya jawab apa? Jawabannya sangat dingin dan berdasarkan data. Mereka bilang, sistem e-kinerja nyatet Bapak tidak hadir 10 hari berturut-turut. Sesuai prosedur, gaji ditengguhkan. Jadi penyetopan gaji ini adalah prosedur preventif yang legal sambil nunggu proses BAP-nya jalan di belakang layar. Fakta itu benar-benar ngubur mitos kalau ASN itu pekerjaan yang kebal krisis ya. Nggak ada lagi cerita bisa ngilang berminggu-minggu tanpa konsekuensi. Tapi, mari kita beralih ke skenario lain deh. Katakanlah ada seseorang yang lagi ngalamin krisis pribadi, terus dia kena sanksi dicopot jabatannya selama 12 bulan tadi. Oke, terus? Di bulan pertama dia jalani sanksi, dia ngalamin pencerahan spiritual gitu. Dia berubah total. Tiap hari datang ke kantor paling pagi sebelum cleaning service datang. Kerjaannya gila-gilaan bikin inovasi ini itu. Nah, apakah kerja kerasnya ini bisa ngasih semacam remisi pengampunan? Jadi sanksi 12 bulannya dipotong tinggal 6 bulan aja? Sayang sekali, nggak ada tuh yang namanya mekanisme penebusan dosa di hukum tata usaha kepegawaian. Ini beda sama sistem peradilan pidana, di mana kelakuan baik bisa dapat remisi. Di manajemen ASN, 12 bulan itu harga mati. Nggak ada diskon sama sekali ya? Nggak ada. Sekalipun kinerja Anda tiba-tiba melesat jadi yang paling bagus di kementerian itu, Anda tetap wajib menjalani sisa hukuman sampai hari terakhir, tanpa pengecualian. Wah, hukuman yang sangat absolut. Dan saya berasumsi status lagi ngejalanin hukuman ini tuh bukan cuma label doang ya, tapi pasti punya efek domino yang ngunci karir mereka di sistem birokrasi yang lebih luas. Banget. Efek dominonya merambat ke semua aspek administratif. Pas Anda lagi jalanin sanksi, nama Anda itu langsung masuk daftar karantina di sistem informasi ASN nasional. Daftar karantina? Maksudnya gimana? Artinya, kalau instansi Anda mengusulin nama Anda buat kenaikan pangkat, sistem pusat BKN bakal otomatis nolak usulan itu. Anda juga nggak bisa dapat kenaikan gaji berkala. Segala hak naik karir Anda tuh dibekukan. Tapi dari semua dampak ini, ada satu konsekuensi yang biasanya paling menghancurkan kebanggaan seorang ASN. Apa tuh? Dampaknya ke perhitungan Satya Lancana Karya Satya. Tanda kehormatan dari presiden buat PNS yang udah ngabdi 10, 20, atau 30 tahun tanpa cacat itu ya? Betul. Itu kan kebanggaan luar biasa buat keluarga. Sering dipakai pas upacara bendera. Nah, bayangin gini. Anda udah ngabdi tanpa henti selama 9 tahun. Di tahun ke-9 Anda apes, tersandung akumulasi telat yang berujung sanksi. Pas masa sanksi setahunnya beres, Anda mikir, asyik, ini tahun ke-10, waktunya ngajuin Satya Lancana perdanaku. Kenyataannya? Sistem karena terinterupsi satu cacat indisipliner tadi. Ya ampun, ini tuh persis kayak Anda lagi main video game yang susah banget, udah sampai di depan pintu bos terakhir, terus karakter Anda mati, dan ternyata save file Anda hilang semua. Anda nggak respon di titik terakhir, tapi dipaksa ngulang level pengabdian 10 tahun itu dari titik nol banget. Analogi video game yang benar-benar akurat. Anda secara harfiah harus ngumpulin save file dari awal lagi. Jadi penghargaan yang harusnya Anda terima di tahun ke-10, baru bakal Anda dapat di tahun pengabdian Anda yang ke-20. Kesalahan setahun nyapu bersih memori 9 tahun pengabdian Anda. Luar biasa kejam sistemnya. Nah itu kan buat PNS permanen. Terus gimana nasib teman-teman PPPK? Pekerja pemerintah yang kontraknya ada batas waktunya ini kan jumlahnya makin masif. Apa ada kelonggaran sedikit buat mereka soal aturan menit ini? Justru buat PPPK, situasinya jauh lebih genting. Payung hukum disiplin ini sama kuatnya ngikat mereka. UU SN yang baru tegas bilang kalau disiplin itu syarat mutlak PPPK. Bedanya ada di ujung sanksi beratnya.
Beda gimana tuh? Kalau PNS bolos 25 hari, kan cuma diturunkan paksa jabatannya, tapi status PNS-nya masih ada. Nah, PPPK nggak punya jaring pengaman itu. Karena mereka diikat murni sama kontrak pencapaian target dan disiplin, pelanggaran berat cuma punya satu muara, pemutusan kontrak kerja dengan tidak hormat. Hari itu juga kontraknya dirobek. Langsung diputus sepihak, tanpa nunggu masa kontraknya habis. Dan lebih dari sekedar kehilangan gaji bulanan, pemutusan tidak hormat ini bawa sanksi administratif lain. Hak mereka buat pakai tanda kehormatan negara kalau misal sebelumnya pernah dapat, itu dicabut resmi. Eksekusinya jauh lebih cepat dan definitif dibanding mecat PNS. Wow. Jadi, kalau saya boleh nyimpulin apa yang kita bedah hari ini, kita ini sebenarnya lagi nonton pergeseran besar-besaran dari birokrasi tradisional ke birokrasi algoritmik. Sistem kayak e-kinerja yang udah nyambung ke sistem payroll ini udah matiin fungsi negosiasi nangis-nangis di meja HRD. Udah nggak zaman lagi cari-cari alasan manual ya? Bener. Senyum-senyum minta maaf karena telat 5 menit gara-gara ban bocor tuh udah nggak relevan di mata barisan kode komputer. Jejak digital presensi detik demi detik ini sekarang adalah nyawa yang nopang karir aparatur negara. Dan transformasi ini kerasa radikal karena dia emang maksa revolusi budaya kerja pakai instrumen sistem yang nggak punya empati. Mulai dari ngitung utang menit jadi surat peringatan, algoritma potong tukin 25% yang mencekik napas rumah tangga, pencopotan jabatan yang ngehancurin harga diri, sampai penyetopan gaji seketika. Pesan dari regulasi ini udah sangat terang benderang sih buat semua level ASN. Iya, dan hal itu ngebawa kita ke satu pemikiran krusial buat Anda renungkan nih, para pendengar. Di salah satu dokumen sumber kita hari ini, ada ngebahas soal surat edaran yang ngelegitimasi work from anywhere atau WFH. Instansi bisa ngatur kehadiran fisik dan kerja jarak jauh pegawainya. Kelihatannya kan fleksibel banget tuh. Sampai ke menit dan detik terakhir. Kita tuh seolah lagi masuk ke era di mana nilai kehadiran dan kegunaan seorang pelayan publik diukur persis kayak cara kita ngukur uptime dari sebuah server internet. Seolah-olah kalau server itu mati semenit aja, alarm bunyi dan itu dianggap kegagalan fatal. Analogi server itu pas banget sih buat gambarin birokrasi sekarang. Nah, pertanyaannya buat Anda renungkan, apakah pengawasan digital yang sangat intens dan nihil kompromi ini pada akhirnya bakal berhasil nyiptain budaya layanan publik yang benar-benar inovatif? Ataukah tanpa sadar kita ini lagi ngebangun sebuah pabrik kecemasan administratif skala nasional, di mana kreativitas orang malah mati pelan-pelan karena mereka terlalu sibuk mantengin jam tangan, dilumpuhkan sama ketakutan kalau telat tap in 3 menit hari ini bakal ngehancurin masa depan keluarga mereka besok. Itu sesuatu yang benar-benar layak Anda pikirin besok pagi pas Anda lagi lari-lari menuju mesin absen.